Selamat pagi anak-anak. Sebelum Pak Guru akan mengajar pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru terlebih dahulu berdoa bersama dengan murid-murid. Anak-anak semua tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat anak-anak yang sedang mendengarkan video ini, biar mereka mengerti dan melakukan apa yang saya ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Nah, pagi hari ini Pak Guru akan mengajarkan tentang saling mengasihi anggota keluarga. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, Kejadian 42 sampai 45. Nah, adik-adik sekalian, terlebih dahulu membaca Alkitab dan ayat-ayat tersebut ya. Dan juga membaca cerita-cerita tentang Yusuf ya. Supaya adik-adik sekalian nanti mengerti apa yang Pak Guru ajarkan. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kalian semua ya. Tuhan memberikan ayah, ibu, adik, kakak, dan abang ya. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga ya. Bagi adik-adik sekalian yang punya ayah, yang punya ibu, yang punya adik, kakak, dan abang, bersyukur karena diberikan keluarga yang sangat luar biasa ya. Keluarga yang sempurna ya. Dan juga bagi adik-adik sekalian tidak punya ayah, mungkin ayahnya sudah meninggal, tidak, tetap bersyukur punya ibu, punya adik, dan punya abang. Nah, kenapa kita perlu bersyukur? Ya, karena tidak semua orang memiliki ayah ya, tidak semua orang memiliki ibu, tidak semua orang memiliki adik, kakak, dan abang ya. Mungkin hanya satu-satunya anak ya yang dimiliki oleh ayah atau ibu, mungkin anak tunggal ya. Tidak semua orang punya ayah, mungkin ayahnya sudah meninggal. Tidak semua orang punya ibu, mungkin ibunya sudah tiada ya. Jadi kita perlu bersyukur buat apa yang Tuhan sudah percayakan, yaitu keluarga kita. Nah, pagi hari ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian tentang saling mengasihi dalam keluarga ya. Kita akan belajar dari tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka mengasihi keluarga mereka, bagaimana mereka mencintai keluarga mereka dalam banyak kekurangan, kelemahan, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Adik-adik sekalian, pagi ini Pak Guru akan membagikan video kisah Yusuf. Adik-adik memperhatikan bagaimana sikap Yusuf ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali
pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya.
Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti.
Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin, dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik sekalian, dalam pelajaran Pak Guru sesuai dengan judulnya tadi, saling mengasihi anggota keluarga. Nah, dari video yang Pak Guru bagikan tadi, ada beberapa hal yang kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika kita hidup dalam satu keluarga. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan ya, baik kesalahan besar, kesalahan kecil. Ya, setiap kesalahan yang kita lakukan, kita perlu akui ya. Kepada orang yang berbuat salah kepada kita perlu mengakuinya dan minta maaf ya. Baik, mungkin adik-adik sekalian buat salah kepada abang, ya perlu minta maaf, mengakuinya. Juga buat salah kepada adik, perlu minta maaf dan mengakuinya. Berbuat salah kepada orang tua, mungkin ya, ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan yang orang tua tidak tahu ya, kesalahan yang kalian lakukan, kalian perlu minta maaf ya. Mengakui kesalahan itu merupakan sebuah respon dari mengasihi ya, sebuah tanda mengasihi ya. Perlu mengakui kesalahan ya. Yehuda berbicara dan meminta maaf kepada Yusuf ya. Yehuda itu seorang yang bertanggung jawab. Dia seorang abang yang luar biasa. Dia minta maaf kepada adiknya karena dia telah melakukan pelanggaran, kesalahan, yaitu membuang adiknya ke sumur, menjual ke Mesir menjadi budak ya. Ya, tindakan yang kedua yang harus kita lakukan sebagai tanda kita saling mengasihi anggota keluarga, yaitu yang kedua saling berbagi ya. Yusuf bertemu saudara-saudaranya dan menjamu mereka. Artinya dia berbagi kepada saudara-saudaranya ya. Meskipun kita tahu bahwa saudara-saudaranya telah membuang Yusuf ke sumur ya.
itu sangat menyakitkan bagi Yusuf. Lalu Yusuf dijual ke Mesir ya, menjadi budak di Mesir ya. Dia sangat tertolak ya dari keluarganya, dari abang-abangnya ya. Meskipun demikian Yusuf tetap mau berbagi ya. Di saat kelaparan terjadi, di saat saudara-saudaranya susah, membutuhkan pertolongan ya, Yusuf tetap mau mengampuni saudara-saudaranya, tetap mau berbagi kepada saudara-saudaranya. Apapun keadaan, apapun situasinya, Yusuf tetap mau berbagi kepada saudara-saudaranya ya. Jadi adik-adik sekalian, ya mungkin adik-adik ya punya banyak hal ya. Ada kesalahan dari abang, kesalahan dari kakak, kesalahan dari adik-adik sekalian ya. Sehingga sulit untuk berbagi ya. Sulit untuk membagikan sesuatu yang ada pada kalian ya. Tapi hari ini Pak Guru ajarkan kepada kalian semua untuk tetap berbagi dalam keadaan sulit apapun, tetap saling berbagi. Nah, yang ketiga, Pak Guru akan membagikan video mengenai kisah Esau dan Yakub ya. Bagaimana Yakub dan Esau akhirnya bertemu kembali dan mereka boleh berdamai ya. Yang ketiga mengenai bagaimana kita saling memaafkan ya. Adik-adik sekalian boleh menonton video berikut ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, Ini bala tentara Allah. sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku.
karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, adik-adik sekalian, hal yang ketiga yang harus kita lakukan, tanda kita saling mengasihi anggota keluarga, yaitu saling memaafkan ya. Dari cerita tersebut, ya kalau awal ceritanya yaitu Yakub menipu ayahnya ya dengan berpura-pura menjadi Esau ya. Nah, lalu singkat cerita mereka berpisah ya. Esau sangat marah, Esau dendam dengan Yakub. Dan Yakub pergi dari keluarganya ya. Tapi akhirnya mereka berdamai kembali setelah lama berpisah ya. Mereka sama-sama saling memaafkan, saling mengampuni ya. Walaupun Yakub sudah menipu Esau ya. Tapi Yakub minta maaf dan Esau juga mau memaafkan adiknya ya. Jadi Yakub dan Esau berdamai. Nah, adik-adik sekalian, kita perlu belajar dengan hal tersebut. Kita perlu saling memaafkan ya antara abang dan kakak, adik dengan kakak ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua ya. Kita perlu saling memaafkan ya. Jika ada kesalahan, minta maaf dan saling memaafkan. Tidak boleh hanya adik yang minta maaf, tidak boleh hanya abang yang minta maaf, tidak boleh hanya satu orang yang dimaafkan. Harus sama-sama memaafkan ya. Jangan mengingat masa-masa yang sudah lalu ya. Kesalahan-kesalahan yang lalu nggak perlu diingat-ingat kembali ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, hari ini ada 3 hal yang Pak Guru ajarkan mengenai saling mengasihi di antara anggota keluarga ya. Yang pertama tadi mengakui kesalahan, yang kedua berbagi, yang ketiga saling maafkan. Nah, 3 hal tersebut adalah kunci untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi ya. Kalau kita mau mengasihi anggota keluarga, 3 hal tersebut harus dilakukan. Ya adik-adik sekalian, sebelum kita akan nutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Pak Guru akan pimpin dalam doa. Adik-adik semua tutup mata ya. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton video ini. Biarkanlah mereka mempunyai hati yang mau mengasihi, yang mau mengasihi adik-adik mereka, yang mau mengasihi abang mereka, yang mau mengasihi orang tua mereka. Biarkan mereka mempunyai 3 hal dalam kehidupan mereka, yaitu mau mengakui kesalahan mereka. Ketika mereka buat pelanggaran, membuat kesalahan, kepada siapa saja mereka boleh mengakuinya. Dan juga mereka mau berbagi kepada keluarga mereka. Mereka juga mau memaafkan ya. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.